Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kaum muslimin, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita umur sampai saat ini, kesehatan, keafiatan, kesempatan untuk kembali melaksanakan perintah Allah, yakni melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Ada kesempatan yang alhamdulillah tidak ada satupun yang kurang yang kita rasakan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita diberikan nikmat kesempatan, kesehatan yang patut kita syukuri. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak orang yang mempunyai nikmat sehat tetapi dicabut nikmat kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk memperbanyak ibadah. Banyak saudara-saudari kita di jalan raya yang sedang berbolak-balik dengan tujuan mereka masing-masing. Mereka punya nikmat kesehatan, tetapi nikmat sempat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempat untuk beribadah, sempat untuk beriktikaf, sempat untuk berzikir wirid, malah lebih senang menghabiskan waktu di luar sana, nongkrong tidak ada manfaatnya. Tetapi alhamdulillah kita, walaupun lewat pengajian online, tetapi insyaallah dapat memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada orang yang memiliki nikmat kesempatan tetapi dicabut nikmat sehatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana contohnya? Saudara-saudari kita yang sedang terbujur tidur di rumah sakit. Ada yang sakitnya parah, ada yang sakitnya sedikit ringan, ada yang sedang sakaratul maut. Ketika azan dikumandangkan di masjid, ketika orang ngaji tadarusan didengar, hayya 'alas shalah, kata hati mereka, saudara-saudara kita yang sedang terbujur sakit,
Ya Allah, saya rindu ingin sholat di masjid itu. Ya Allah, saya ingin ikut tadarusan di masjid itu. Ya Allah, saya ingin ikut pengajian di majelis itu. Saya rindu dengan suara azan itu. Tetapi nikmat kesehatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang tidur terbujur di rumah sakit. Ada yang sedang diinfus, ada yang sedang dioperasi, ada yang sedang diopnam, dan ada juga yang sedang sakaratul maut. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita punya saat ini. Kita punya nikmat kesempatan, kita punya nikmat kesehatan, alhamdulillah. Dan nikmat yang ketiga adalah nikmat iman istiqomah. Banyak orang yang memiliki nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tetapi nikmat iman istiqomah di dalam hati dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara kita yang lebih senang menghambur-hamburkan waktunya. Kesehatannya tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kesempatannya tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka punya nikmat sehat, punya nikmat sempat, tetapi nikmat iman di dalam hatinya, istiqomah di dalam hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu alhamdulillah bagi kita yang masih ada kesempatan, ada kesehatan, ada iman di dalam hati kita, kesadaran di dalam hati kita. Kita rindu mendengarkan suara azan, kita rindu mendengarkan orang mengaji, kita rindu mendengarkan orang menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat iman. Kaum muslimin soiman yang dirahmati Allah. Kedua kalinya, mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membimbing, mengajarkan kita, memperjuangkan kita, sehingga pada hari ini kita menikmati indahnya agama Islam. Kita bertetangga, kita bermasyarakat, kita berkeluarga dengan begitu indah. Karena ini merupakan bentuk perjuangan dari baginda tiang pelunggup sari, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta. Karena beliau sangat cintanya, sangat cinkangan, sangat cinta tipe umat. Sehingga ketika di akhir hayat beliau, ketika sedang malaikat maut dan malaikat Jibril ingin mencabut nyawanya, tapi beliau menolak. Kenapa? Karena beliau ingin tahu bagaimana kondisi umatnya nanti kalau beliau sudah meninggalkannya. Beliau tidak ingin rela satupun umatnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah. Beliau minta kepada Allah agar umatnya, agar kita semua tidak ada satupun yang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di akhir hayat beliau juga, ketika sedang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat maut, ketika beliau sedang merasakan kesakitan, lalu beliau mengatakan, "Ya Allah, cukup aku yang merasakan sakit ini, ya Allah. Cukup aku yang sakit, cukup aku yang merasakan sakaratul maut ini, sakitnya sakaratul maut, ya Allah. Jangan Engkau limpahkan kepada umatku. Jangan Kau berikan rasa sakit ini kepada umatku." Begitu cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Begitu pedulinya, begitu beliau memikirkan kita, sehingga nanti dilendang pada mahsyar, sehingga nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera timbangan amal manusia dipercepat. Karena beliau sangat memikirkan kita semua.
Pernah suatu ketika Rasulullah SAW sedang berperang. Lalu beliau dengan musuhnya, beliau waktu itu luka sehingga di mata beliau, di penglihatan beliau berdarah, alis beliau, kelopak mata beliau berdarah, sampai ke kakinya beliau berdarah. Tetapi apa katanya? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal engkau adalah seorang Rasul? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah padahal engkau akan dijawab, langsung diijabah doamu? Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musuh orang-orang kafir ini rata dengan tanah. Engkau berdoa, ya Rasulullah, agar musuh-musuh orang-orang kafir ini rata dengan tanah, habis dengan tanah. Engkau minta kepada Allah, pasti dijawab, ya Rasulullah, kata sahabat. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Biarkan saya seperti ini, biarkan saya berdarah, biarkan saya terluka, biarkan saya berdarah, luka seperti ini, tetapi saya tidak mau berdoa. Doa itu akan saya simpan. Oh, Rasulullah SAW punya doa satu yang sangat mustajab. Maka beliau mengatakan, doa itu saya simpan untuk umatku. Untuk umatku kelak di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, saya akan berikan kepada umatku. Beliau sedang berjuang, beliau sedang terluka, beliau sedang berperang, tapi beliau tidak menggunakan doa yang mustajab itu. Malah beliau memikirkan kita. Nanti di lendang padang mahsyar itu beliau akan berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah doanya akan dikeluarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa? Untuk kita tentunya, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat kita sering membaca sholawat, mengagungkan kemuliaannya. Sering kita membaca Al-Barzanji, Burdah, dan semacamnya. Itu jalan kita untuk disebut hamba yang cinta, hamba yang berhak mendapatkan doa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekian hari terus kita bertambah umur kita, bertambah kebaikan. Karena kata Nabi, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang, manusia dikatakan baik, manusia dikatakan bagus, itu adalah manusia yang bertambah umurnya dan juga bertambah kebaikan. Itu adalah orang yang baik. Itu adalah manusia yang bagus. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Tetapi sebaliknya, wa syarrun nas, dan paling buruknya manusia, paling jeleknya manusia adalah manusia yang mantala umruhu wasa'a amaluh. Orang yang panjang umurnya, bertambah umurnya, tetapi kejelekannya juga semakin bertambah. Inilah orang yang paling buruk manusia, kata Nabi. Mudah-mudahan kita semakin bertambah hari demi hari, waktu demi waktu, pekan demi pekan, tahun demi tahun, terus umur kita bertambah dan kebaikan kita bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya ada musibah yang mengintip kita setiap hari. Musibah yang besar. Arah musibah sak pendik tiang pelunggum sami sadari setiap hari datang, menghampiri kita. Tetapi jarang kita menyadari musibah itu sendiri. Padahal ini musibah yang terbesar. Kadang kita hanya mengira bahwa musibah itu adalah kematian.
atau hilangnya harta benda, atau dirampok, atau dicuri, atau dibunuh, atau dibegal, dan semacamnya. Tetapi ada musibah yang paling besar yang tidak kita sadari setiap hari. Apa itu? Yang pertama, musibah yang terbesar adalah musibah setiap hari umur kita bertambah. Hakikatnya setiap hari umur kita berkurang. Ini musibah yang paling besar. Besoknya umur kita bertambah, lusa lagi umur kita bertambah tetapi hakikatnya berkurang. Semakin sedikit jatah kita hidup di atas dunia. Tetapi jarang orang yang memikirkan ini. Kalau uang mereka yang kurang, 100.000 mungkin hari ini, besok dibelanjakan, sekarang dibelanjakan 50.000, tinggal 50.000. Mulai kita memikirkan uang kita yang kurang. Tetapi hari yang kurang, umur kita yang kurang, tidak pernah terlintas, bahkan kita jarang mengingat itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus merasa, kita berpikir, bertafakkur bahwa sebenarnya hakikatnya bahwa umur kita semakin bertambah, pada hakikatnya juga semakin berkurang. Maka berkurangnya semakin berkurang, kita terus persiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik, hanya uang yang kurang lalu kita pusing, lalu kita mulai bingung, lalu kita susah karena uang kita kekurangan. Tetapi kalau umur kita yang kurang, kita tidak pernah memikirkan. Nauzubillah, subhanallah. Musibah yang kedua, yang tidak kita sadari setiap hari, yang datang menghampiri kita, yang mungkin itu terlihat sangat sederhana, tetapi itu musibah terbesar. Mana yang kedua? Yang kedua adalah semakin banyak harta yang kita miliki, semakin banyak rezeki yang kita miliki, mobil mewah, rumah mewah, istri mewah. Masa iya ada istri mewah, istri cantik, istrinya 4, semua kita punya segalanya. Harta kita miliki banyak, tapi ingat, harta yang kita makan, harta yang kita miliki, itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin banyak pertanyaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana harta kita dapatkan? Untuk siapa harta itu kita berikan? Kemana kita berikan harta itu? Sudahkah kita berikan kepada pondok pesantren? Sudahkah kita berikan kepada fakir miskin? Maka semakin banyak pertanyaan, semakin banyak harta, juga semakin banyak pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, mari kita gunakan sebaik mungkin harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar pertanyaan nanti di hadapan Allah kita selamat. Kita sudah memberikan apa yang menjadi haknya orang-orang fakir miskin, dan sepatutnya itu yang menjadi kewajiban kita. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di samping kita menjaga umur kita, menjaga nilai ibadah kita, menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu juga penting kita menjaga hubungan kita sesama manusia. Man lam yashkurin nasi lam yashkurillahi. Orang yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, tidak bisa berterima kasih kepada manusia, tidak bisa dan tahu berterima kasih sesama manusia, jangan harap orang itu bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga hubungan kita sesama manusia. Maka ini baru kalau sudah berjalan seduanya, maka insya Allah akan sempurna. Inilah yang disebut dengan hubungan secara horizontal, yaitu hubungan kita sesama manusia, dan hubungan secara vertikal, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Hubungan kita kalau sudah bagus dengan manusia, bagus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini tenang. Bagaimana mau ibadah sekarang? Berhenti tentang ibadah makin
kalau di masjid itu ada jamaah Arab masyarakat kacem di bekewa. Kadang orang mau imam kacem di bekewa. Misal, jadi imam di bekewa kacem makmum. Makmum girang hadir sembahyang berjamaah di masjid. Lalu karena di bekewa, karena hubungan kacem imam di bagus, jadi dia malas pergi ke masjid. Begitupun sebaliknya. Sekarang hubungan kita sesama manusia bagus, tetapi lupa kepada masjid, lupa kepada pengajian, lupa kepada agama, juga tidak sempurna. Maka keduanya ini harus berjalan. Keduanya ini harus seimbang. Pesawat saja, kapal doang, pesawat niki lamun diberi keletek dunia mungkin tahu juara. Pasti akan goyang. Karena tidak seimbang. Hubungan kepada manusia kita jaga, lebih-lebih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Duribat alaihimuz zillatu, celaka, rugi. Jadi guru rugi, jadi ustadz rugi, jadi tuan guru rugi, jadi pegawai rugi, jadi pembisnis rugi, jadi wartawan rugi, jadi semua rugi. Rugi, aina masukipu, mbimbe jayan tahu. Mau di hotel rugi, di masjid rugi, di madrasah rugi, di rumah rugi, di sawah rugi, di mana kita rugi. Mbimbe tahu terugi, saya jari yang terugi. Lagu memilih dirugi, illa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bihablin minallah wa hablin minan nas. Bagus hubungan kita dengan Allah, bagus hubungan kita dengan manusia, itulah orang-orang yang tidak rugi. Sekarang kita jadi pembisnis, kita jadi wartawan misalnya. Wartawan, terus kita wartawan, kita kerja sampai lupa ibadah, lupa perintah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini orang termasuk rugi. Begitupun seterusnya. Kita jadi tuan guru, kita jadi ulama, kita jadi ustadz misalnya. Tetapi hanya hidupnya di masjid, hanya hidupnya terus ibadah di masjid, ibadah di masjid. Sementara tetangga, masyarakat, keluarganya di rumah dibiarkan lapar. Tetangganya di masyarakat dibiarkan lapar. Makin miskin di dekatnya dibiarkan lapar. Maka orang tersebut termasuk rugi. Allah saja yang dilihat, Allah saja yang disujud, Allah saja yang disembah. Tetapi keluarga di rumahnya, tetangganya di rumahnya, saudara di rumahnya dibiarkan lapar. Maka orang seperti ini rugi. Keduanya harus bagus. Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita perhatikan hak-hak tetangga, kita perhatikan hak-hak keluarga kita. Insya Allah itulah hamba yang tidak tergolong menjadi hamba yang rugi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lawan pacu sembahyang, dia sugul-sugul sini tikap di masjid, wirid di masjid, lagu beduin sapi di Bali bembek, ya kermati kelapahan bembek di lapangan, di rumah beng riba, maka salah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Allah bermanik dalam surah Al-Jumu'ah, Nabi mengendikan beliau, Nabi bahasan beliau, kalau kalian sudah melaksanakan perintahku, kalian sudah sholat, kalian sudah ibadah, maka bertaburlah di muka bumiku untuk mencari rezekiku, mencari karuniaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, kita jaga hubungan kita sesama manusia, sesama keluarga, sesama tetangga, lebih-lebih sesama keluarga kita. Niara cerita den bekewak kaca sinida. Sinida kaca den bekewak. Dek sekek balik den bekewak sampai 2 tahun den bekewak kaca sinida. Lagu den bekewak lahir bijen 2. Aneh berbeda.
Endian bekewak 2 tahun, lagu 2 bijian sugul. 2 anak sugul. Dia ndak sapak 2 tahun, tetapi anaknya keluar 2. Sehingga menurut cerita ini, tengah malam, ama antu luah tondedem tu, luah tondedem luah teras. Lamunina le dalam kamar. Pas tengah malam jam 12, bangun, tuis. Ayahnya, suaminya bangun. Selaku apa tuis ya? Emben ni saja dia amat tuis. Emben tongkat listrik tuis. Nah, jadi sempat ayah ini, amak niki, napi basuh. Kemai angan nam sa tuis, kemai angan nam sa bangun, kemai angan nam sa turas. Bintao, aku dik bekewak kerja senina. Munani kemai angan nam sa tuis, turas tengah malam. Yo ni ngerawas kerja apa-apa nama ni. Mau kebetulan ina antu dalam di bantai dan di kamar. Mun dengah semaman bersuara kena akhirnya apa ni senina, amak. Lamun sak kanca dia je aku dek kuah dek bekewak bilang malam ni. Inilah dek bekewak 2 tahun lagu 2 lahir bija. Pantas mau 2 bija dengan lamun sak kanca pemantau tekan listrik enjak dek kuah dek bekewak cuma semaman doang kanca dek bekewak. Nauzubillah summa nauzubillah. Mari kita perbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Kita jaga beliau, kita didik beliau. Kita hormati, kita muliakan beliau. Nauzubillah sampai tiantik bekewak kerja dengan Tuhan. Maka celaka kita. Hina kita. Kalau sampai orang tua kita jauh. Orang tua akan cinta di bekewak. Jangan berharap. Jangan berharap Anda akan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa kalian bersyukur setiap hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Bermunajat, berdoa, zikir, tahlil, zikir, tasbih, istighfar. Anda lakukan setiap hari, Anda bersyukur setiap hari kepada Allah. Tetapi Anda tidak bersyukur kepada kedua orang tua Anda, maka Anda tidak dikatakan bersyukur. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Allah, juga kita bersyukur kepada kedua orang tua yang telah bersusah payah mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita. Sehingga beliau tidak pernah mengenal waktu. Beliau tidak pernah mengenal lelah. Beliau tidak pernah mengeluh mengatakan lelah. Ketika kita sedang digendong. Ketika sedang kita disusui. Ketika sedang kita dilahirkan. Tetapi ketika beliau melihat kita menjadi orang baik. Beliau melihat kita menjadi orang sukses. Beliau melihat kita menjadi orang bermanfaat bagi banyak orang. Bagus istilah. Maka beliau tersenyum bahagia. Itulah kebahagiaan yang dirindukan oleh orang tua. Maka mari kita perbaiki semuanya. Tentu kita adalah manusia yang mungkin, yang tidak hanya mungkin tetapi pasti manusia dalam keadaan lupa dan salah. Ada saatnya kita memperbaiki diri. Ada saatnya kita menyesali perbuatan itu. Ada saatnya kita mengulang, minta maaf. Ada saatnya kita betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ajal datang menjemput kita, maka kesempatan ini, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, kita diberikan kesempatan untuk mencari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dedek sampai jadi dengan rugi. Ya sogol elek bulan suci Ramadan,
keluar dari bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita. Rugi kita sampai keluar dari bulan ini. Bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, maghfirah, ampunan Allah Ta'ala. Kemudian kita keluar dari sini, selesai bulan Ramadan. Tetapi kita tidak mendapatkan ampunan, keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang yang rugi, orang yang celaka. Maka malaikat ya Allah, Rasulullah SAW akan mendoakan kita. Apa katanya? Ya Allah, jauhkan mereka dari rahmat. Jauhkan mereka dari kasih sayang. Jauhkan mereka dari rahmat-Mu. Didoakan bagi orang-orang yang rugi ketika keluar dari puasa ini. Maka tentu gunakanlah kesempatan sebaik mungkin. Ibadah kita tingkatkan. Yang dulu bulan-bulan yang sebelumnya kita mungkin jarang salat sunnah qobliyah ba'diyah. Sekarang ini, di bulan ini kita gunakan sebaik mungkin. Hubungan kita tingkatkan. Hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita perbanyak. Begitu juga horizontal kita di bulan suci Ramadan ini. Sesama manusia kita bersedekah, kita berbagi. Buat nasi, buat sayur yang lebih banyak. Walaupun tidak isinya banyak, tetapi airnya sudah cukup kita berikan. Itulah umpamanya. Keduanya harus berjalan. Sehingga insya Allah kalau sudah berjalan semuanya, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, tentu kita akan selamat di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala ya'ti yaumil qiyamati bisolatin. Ada yang datang nanti pada hari kiamat. Banyak orang-orang yang datang, kelompok manusia yang datang pada hari kiamat tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Orang yang rajin sholat banyak yang datang, orang yang membaca Al-Quran banyak yang datang, orang yang rajin puasa banyak yang datang, orang yang haji banyak yang datang. Orang-orang yang rajin bersedekah pun banyak yang datang. Tetapi semua itu hilang di hari kiamat. Semua itu hilang. Kenapa? Karena dia tidak pandai menjaga pergaulannya sesama manusia. Dia pernah mengatakan, qad satama hadza, dia telah mencaci maki si fulan. Wa hakala mala hadza, kemudian dia telah memakan harta si fulan. Wa safaka wa ma hadza. Wasofaka dama hadza, dia telah membunuh, saling tumpah darah dengan si fulan. Rajin kita ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, rajin haji, tetapi hubungan sesama manusia kita abaikan, kita lupa, sering kita tidak saling mencapa, kita meremehkan itu semua. Menusuk orang lain dengan ucapan, menusuk orang lain dengan lidah yang tajam, lebih tajam daripada pedang, lebih tajam daripada jarum yang paling tajam. Maka hati-hati. Golongan seperti itu yang datang pada hari kiamat, yang di dunia mereka rajin ibadah, rajin taat, rajin sedekah, rajin baca Al-Quran, rajin semuanya, rajin ceramah di mana-mana. Tetapi hubungan sesama saudaranya, hubungan sama orang tuanya, hubungan sama keluarganya tidak dijaga dengan baik, tidak diperbaiki, sehingga itu yang membuat amalannya semua hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah. Mari kita terus memperbaiki diri kita masing-masing. Mari kita terus memberikan manfaat kepada orang lain. Kita menyatukan mereka orang-orang yang terputus, orang-orang yang punya masalah dengan kelompok si A, dengan kelompok si B. Begitu seterusnya. Kita menjadi penengah. Wahai para muballigh-muballighah, para alim ulama, para guru-guru tiara, para tuan guru, para asatidz, kita harus menjadi orang yang di tengah. Artinya orang yang melerai, belas. Jangan sampai kita berada di pihak yang satu, juga jangan sampai ada kita di pihak yang kedua. Kita berada di tengah untuk menyatukan suatu yang menjadi perbedaan di antara konflik atau masalah itu. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ada ibadah yang disebutkan dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah, hadis yang ke-388,
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala unabbiukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat, ala unabbiukum, maukah kalian tahu? Maukah kalian aku beritahu? Bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati. Ada amalan yang lebih afdal, ada pekerjaan, ada perbuatan yang lebih afdal daripada puasa, daripada sholat, dan daripada sedekah. Ada amalan yang seperti itu. Qalu. Kemudian sahabat mengatakan, qalu bala, na'am ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Enggih ya Rasulullah. Saya ingin tahu, kami ingin tahu ya Rasulullah. Yang namanya sahabat tunduk kepada Rasulullah, menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah, orang-orang yang cinta kepada agama yang dianut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, islahu dzatil bain, yakni amalan yang lebih afdal, ada derajatnya lebih tinggi daripada puasa, daripada sholat, daripada sedekah, kata Nabi, adalah orang yang menyatukan, orang yang memperbaiki hubungan orang yang sedang mendapatkan masalah antara si A dengan si B yang punya konflik. Lalu kita berusaha mempersatukan mereka dengan pendapat, dengan nasihat, dengan ilmu yang kita punya. Insya Allah itu pekerjaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelompok si A, kelompok si B punya pendapat yang berbeda. Kalau dalam hukum agama, hukum Islam, pendapat itu tidak apa-apa. Dari dulu memang ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Tetapi jangan sampai ada perpecahan. Ini sesama saudaranya, sesama muballighahnya, saling menyalahkan, saling menghujat antara kelompok A dengan kelompok B. Maka kata Nabi SAW, melakukan perseteruan, melakukan pemersatuan, mempersatukan di antara yang A dengan yang B, yang punya konflik, yang punya perseteruan, kita satukan. Itu adalah pekerjaan yang paling mulia, yang tinggi derajatnya daripada sholat, daripada puasa, dan daripada sedekah, kata Nabi SAW. Oleh sebab itu, kita jangan berpihak pada satu, berpihak pada si A juga pada si B. Artinya kita di tengah, yang mungkin kalau kita berpihak di A, kita selamat yang di A, selamat tadi di A, tapi di B akan mengomongin kita, akan mencaci maki kita. Oh, dia seperti itu. Begitu sebaliknya. Sekarang kita balik ke B, kita berada di pihak B, ngomong A, mungkin di pihak B kita baik, tetapi kita harus menjadi yang di tengah. Ketika ada yang terjadi antara satu dengan kelompok yang lain, satu dengan pendapat yang lain, kita berusaha menjadi penengah, menjadi pemersatu, sehingga itu adalah amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya bagi kita semua, terutama bagi pribadi saya sendiri, bagi keluarga kami, dan seluruh umat Islam, mukminin mukminat, muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan apa yang pernah menjadi, apa yang pernah kita dengar bersama, bagaimana kita terus memperbaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, saya sampaikan bahwa mohon maaf apabila ada tutur bahasa, kalimat, hadis, firman yang saya baca kurang tepat dan salah, mohon dimaafkan, karena innal insanu mahalul khata' wa nisyan. Kami adalah manusia biasa yang tempatnya salah dan lupa. Oleh sebab itu, mari mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal kita, amal ibadah yang lain juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada
lembaga-lembaga yang mendukung acara program pengajian online ini, kepada KPID NTB dan 99 TV LTNU Lombok Tengah, Kusturi Lombok, Kampung Media NTB, Komunitas Bela Indonesia KBI, NTB Kuala Wukam, Labes dan PWNU NTB. Juga terima kasih kepada XBT 89,6 FM Lombok Tengah, GSP 101,8 FM Mataram, Silver 99,1 FM Lombok Utara, Sukses Lombok Timur, dan Rinjani 100,0 FM Lombok Timur yang menyiarkan langsung secara ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.